Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Ardana Putri dari jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, kelas 2A. Baiklah, pada mata kuliah pendidikan kewarganegaraan kali ini, saya akan membahas tentang hak asasi manusia, yang dimana saya akan menjelaskan tentang pengertian dan hakikat hak asasi manusia, sejarah perkembangan hak asasi manusia, dan lembaga penegak hak asasi manusia. Selanjutnya masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu tentang pengertian dan hakikat hak asasi manusia. Secara etimologi, hak asasi manusia merupakan terjemahan dari berbagai bahasa asing yang teman-teman bisa lihat di samping, yang merupakan dari bahasa Perancis, Inggris, dan Belanda. Selanjutnya yaitu secara terminologis. Hak asasi manusia menurut Tyler adalah hak-hak yang melekat pada diri manusia, dan tanpa hak itu manusia tidak bisa hidup layak sebagai manusia. Yang kedua yaitu menurut Teaching Human Rights yang diterbitkan oleh PBB. Hak asasi manusia adalah hak-hak yang melekat pada setiap manusia yang tanpanya manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia. Dan yang ketiga, menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Selanjutnya masuk pada pembahasan yang kedua, yaitu tentang sejarah perkembangan hak asasi manusia. Hak asasi manusia sebagai gagasan, paradigma, serta kerangka konseptual tidak lahir secara tiba-tiba, sebagaimana terlihat dalam Universal Declaration of Human Rights 10 Desember 1948. Namun melalui proses cukup panjang dalam sejarah peradaban manusia. Perspektif sejarah deklarasi yang ditandatangani oleh Majelis Umum PBB dihayati sebagai pengakuan yuridis formal dan merupakan titik kulminasi perjuangan sebagian besar umat manusia di belahan dunia, khususnya yang tergabung dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Upaya konseptualisasi hak asasi baik di barat maupun di timur, meskipun upaya itu masih bersifat lokal, parsial, dan sporadikal. Pada zaman Yunani kuno, Plato telah memaklumkan kepada warga bahwa kesejahteraan bersama akan tercapai manakala setiap warganya melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing. Dalam akar kebudayaan bangsa Indonesia, pengakuan serta penghormatan tentang hak asasi manusia telah mulai berkembang. Misalnya dalam masyarakat Jawa telah dikenal tradisi HPP, yaitu hak warga desa yang diakui dan dihormati oleh penguasa, seperti hak mengemukakan pendapat walaupun hak tersebut bertentangan dengan kemauan penguasa. Perjuangan hak asasi manusia dimulai di negara Mesir, Arab, kemudian Inggris. Di berbagai negara, perjuangan hak asasi manusia terutama untuk memperjuangkan eksistensinya sebagai manusia. Secara kronologis, perkembangan hak asasi manusia di berbagai negara sebagai berikut. Yang pertama, Mesir. Kehidupan sejarah Mesir dimulai kurang lebih 6.000 tahun di bawah kekuasaan Fir'aun. Fir'aun menindas warganya, tetapi baru 30 kemudian ada pengakuan terhadap hak asasi manusia, yaitu sejak Nabi Musa dapat membebaskan perbudakan bangsa Yahudi yang ditindas oleh penguasa Mesir. Dari situlah manusia menyadari pentingnya penegakan hak asasi manusia dalam membela kemerdekaan, kebenaran, dan keadilan. Selanjutnya yaitu Babilonia. Di negara ini dikenal hukum Hammurabi yang menetapkan hukum untuk menjamin keadilan warganya. Hukum ini sudah dikenal sejak 200 tahun sebelum Masehi dan merupakan pertanda jaminan hak asasi manusia. Yang ketiga yaitu Arab. Pada zaman jahiliyah, umat manusia tidak ada harganya. Perbudakan terjadi di mana-mana. Manusia dalam keadaan yang sangat menyedihkan akibat penindasan penguasa waktu itu. Baru setelah agama Islam lahir, lambat laun hak asasi mengalami perubahan. Akhirnya setelah agama Islam berkembang dan diakui oleh bangsa Arab, perbudakan dan jaminan hak asasi manusia dijunjung tinggi. Nabi Muhammad SAW mengajarkan dalam sabdanya, tiada paksaan dalam beragama.
Ini merupakan jaminan terhadap nilai-nilai asasi bagi umat manusia tentang adanya kebebasan menjalankan agama masing-masing. Yang keempat yaitu Yunani, Socrates, dan Plato. Peletak dasar hak asasi manusia di Yunani mengajarkan kepada masyarakat untuk mengadakan social control kepada penguasa yang zalim yang tidak mengakui nilai kebenaran dan keadilan. Selanjutnya yaitu Inggris. Ada beberapa dokumen yang walaupun tidak tertulis menggambarkan perjuangan dan pengakuan hak asasi manusia di Inggris. Dokumen tersebut adalah Magna Carta, Petition of Rights tahun 1628, Habeas Corpus Act tahun 1670, Piagam Bill of Rights tahun 1689, Acts of Settlement tahun 1701, Reform Act tahun 1832. Selanjutnya yaitu Amerika. Jaminan hak asasi manusia itu tahun 1787 dimasukkan ke dalam Konstitusi Amerika Serikat dan Bill of Rights, Declaration of Independence Amerika tahun 1776. Presiden Amerika Serikat yang terkenal dengan pendekar HAM Abraham Lincoln, Wilson, dan Franklin D. Roosevelt dengan 4 kebebasan yang diucapkan di depan Kongres Amerika Serikat pada tanggal 6 Januari 1941, yakni freedom of speech and expression, freedom of religion, freedom of fear, freedom of one. Yang ketujuh itu Prancis. Revolusi Prancis pada 1789 menyeruak dengan semboyan liberty, equality, dan fraternity. Dengan percaya pada jiwa dan kemudian revolusi, disusullah 21 rancangan yang menjadi termasyhur di dunia dengan nama Declaration Destroyed the I Home et du Citoyen atau Piagam Hak Asasi Manusia dan Warga Negara. Piagam tersebut terdiri dari 17 pasal. Pasal 1 berbunyi manusia dilahirkan dan akan tetap merdeka dan sama hak-haknya. Perbedaan sosial hanya dapat beralasan jika didasarkan atas kepentingan masyarakat. Dan selanjutnya yaitu Declaration of Human Rights PBB. Piagam PBB lahir pada tanggal 12 Desember 1948 di Jenewa yang merupakan usul serta kesepakatan seluruh anggota PBB. Isi pembukaan Declaration of Human Rights PBB mencakup 20 hak yang diperoleh manusia seperti hak hidup, kebebasan, keamanan pribadi, hak atas benda, dan lain-lain. Maksud dan tujuan PBB mendeklarasikan HAM seperti tertuang dalam piagam mukadimahnya. 1. Hendak menyelamatkan manusia dan keturunannya. 2. Meneguhkan sikap dan keyakinan tentang HAM yang asasi. 3. Menimbulkan suasana di mana keadilan dan penghargaan atas berbagai kewajiban asasi tentang harkat martabat manusia. Dan yang keempat, memajukan masyarakat dan tingkat hidup yang lebih baik dan suasana kebebasan dan leluasa. Dan yang terakhir yaitu Indonesia. Jaminan hak asasi manusia di Indonesia baru ada setelah diperoleh kemerdekaan pada 17 Agustus 1945 dalam Undang-Undang Dasar 1945. Sebelum amandemen secara formal, hak asasi manusia tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan dalam pasal-pasal yaitu pasal 27 sampai pasal 34. Selanjutnya itu pada pembahasan yang ketiga, konstitusi dan lembaga penegak HAM. Konstitusi merupakan seperangkat aturan kehidupan bernegara yang mengatur hak dan kewajiban warga negara di negara. Konstitusi negara biasa disebut dengan Undang-Undang Dasar. Perlindungan hak asasi manusia diatur dalam peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang HAM Nomor 39 Tahun 1999, Undang-Undang Pengadilan HAM Nomor 26 Tahun 2000, Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999, dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999, Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban, Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam berumah tangga, Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, Undang-Undang RI Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, dan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak dan sebagainya. Penegakan HAM dilakukan pada setiap pelanggaran. Pelanggaran HAM adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang yang termasuk aparat negara, baik sengaja atau tidak sengaja, atau kelalaian yang secara melawan hukum, mengurangi, menghalangi, membatasi, atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang. Pelanggaran HAM dikelompokkan pada dua bentuk, yaitu pelanggaran HAM berat dan pelanggaran HAM ringan. Untuk mengatasi masalah penegakan HAM,
Maka dalam bab 2 pasal 75 Undang-Undang tentang HAM, negara membentuk Komisi Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM, dan bab 9 pasal 104 tentang Pengadilan HAM, serta peran serta masyarakat seperti dikemukakan dalam bab 13 pasal 100 sampai 103 ayat 217. Yang pertama itu Komnas HAM adalah lembaga yang mandiri berkedudukan setingkat dengan lembaga negara lainnya, berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi hak asasi manusia. Yang kedua yaitu Pengadilan HAM. Dalam rangka penegakan HAM, maka Komnas HAM melakukan pemanggilan saksi dan pihak kejaksaan yang melakukan penuntutan di Pengadilan HAM menurut pasal 104 Undang-Undang HAM untuk mengadili pelanggaran HAM. Yang ketiga yaitu pelanggaran dan kejahatan hak asasi manusia. Pelanggaran hak asasi manusia merupakan jenis kejahatan yang secara eksklusif berbeda dengan pelanggaran atau kejahatan pidana. Pelanggaran hak asasi manusia adalah segala pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan oleh aparat negara lewat sebuah penyalahgunaan kekuasaan, baik melalui tindakan langsung maupun dengan pembiaran. Pelanggaran atau kejahatan hak asasi manusia ini merupakan kegagalan negara untuk memenuhi tanggung jawab atau kewajiban di bawah hukum hak asasi manusia internasional. Pelanggaran hak asasi manusia terjadi ketika sebuah produk hukum, kebijakan atau praktik pejabat atau aparatur negara secara sengaja melanggar, mengabaikan, atau gagal memenuhi standar hak asasi manusia normatif. Sementara itu, pelanggaran atau kejahatan pidana berkaitan dengan segala pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan oleh pelaku non-negara yang dalam istilah teknis hukum hak asasi manusia internasional disebut sebagai human rights abuses. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf atas kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.